Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa a'ina ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, para siswa dan siswi Madrasah Tsanawiyah Insan Mulia, kelas Hafiz-Hafizah yang saya cintai. Alhamdulillah, pada hari ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. InsyaAllah hari ini kita akan membahas tentang pola Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana sejarah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Baik sekalian, jadi Islam masuk di Madinah itu berawal dari orang yang bernama Mus'ab bin Umair. Nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa membuka buku paketnya halaman 41-nya ya. Jadi Mus'ab bin Umair ini adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang memeluk Islam awal masa kenabian ya. Jadi setelah peristiwa Baiat Aqabah pertama, tentunya kalian masih ingat ya. Setelah peristiwa Baiat Aqabah pertama pada tahun ke-11 kenabian, Mus'ab ini ditugasi Rasulullah SAW sebagai duta ke Muslim ya, sebagai duta Muslim ke Madinah Al-Munawwarah untuk menyebarkan agama Islam, untuk mengajarkan agama Islam dan mengajarkan Al-Quran ya, dan berbagai macam pengetahuan lain mengenai Islam pada penduduk yang ada di Madinah. Nah, berkat kecerdasan Mus'ab inilah maka beliau berhasil ya mengajak sebagian besar dari masyarakat kota Madinah itu untuk memeluk Islam. Maka itulah sebabnya Mus'ab itu dikenal dengan panggilan Muqri'ul ya. Beliau dikenal dengan panggilan Muqri'ul Madinah, artinya narasumber Madinah ya. Dan sejak itu pula setiap orang yang mengajarkan Al-Quran disebut Mus'ab, diambil dari nama Mus'ab itu sendiri. Bahkan bagaimana sih tahapan-tahapan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Jadi Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya melakukan hijrah dari Madinah ke kota Madinah itu pada tahun 622 Masehi. Adapun langkah dakwah Muhammad SAW ketika tiba di Madinah, yang pertama yaitu membangun masjid ya. Yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah adalah membangun masjid. Adapun masjid yang dibangun itu pada sebuah tanah milik dua orang anak yatim. Tentu kalian masih ingat kan namanya? Ya, namanya adalah Sal dan Suhail ya. Sal dan Suhail, dua orang anak yatim. Kepada keduanya lah Rasulullah memberi tanah yang kemudian dibangun sebuah masjid dan juga tempat kediaman Rasulullah bersama keluarganya. Masjid yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah ini yang disebut dengan Masjid Nabawi itu bukan saja berfungsi sebagai tempat melaksanakan ibadah saja, bukan sebagai tempat sholat saja ya, tetapi juga sebagai pusat kegiatan pendidikan dan pengajaran keagamaan. Di sana Rasulullah mengadili berbagai macam perkara yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Itu pula Rasulullah tempat bermusyawarah, pertemuan-pertemuan dan lain sebagainya. Dan orang yang pertama kali mengumandangkan panggilan sholat di masjid itu, atau yang disebut dengan muazzin, bin Rabah ya. Mengapa Rasulullah memilih Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan atau sebagai muazzin? Karena Bilal bin Rabah ini memiliki suara yang sangat bagus dan merdu ya.
Maka dari hari ke hari Masjid Madinah menjadi ramai ya. Baik, itu yang pertama. Jadi tahapan-tahapan atau langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad yang pertama adalah membangun masjid. Kemudian yang kedua menciptakan persaudaraan baru. Menciptakan persaudaraan baru di sini maksudnya adalah Rasulullah SAW berusaha ya. Langkah konkret yang dilakukan oleh Rasulullah itu menciptakan persaudaraan baru antara kaum muslimin yang berasal dari Makkah dengan kaum muslimin yang berada di Madinah. Jadi Rasulullah memperkuat barisan umat Islam itu di kota Madinah, yaitu dengan mempersaudarakan antara kaum muslimin yang berasal dari Makkah dengan kaum muslimin yang berada di Madinah. Adapun salah satu caranya yaitu Nabi Muhammad SAW mengajak kaum muslimin supaya bersaudara, dan persaudaraan ini didasari oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Muhammad sendiri mempersaudarakan dirinya dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib bersaudara dengan Zaid. Ingat Zaid ini yang berada di Madinah, sementara Abu Bakar kan kita tahu berasal dari Makkah. Kemudian Abu Thalib ya, Hamzah bin Abdul Thalib. Abu Bakar itu dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zaid namanya ya, Kharijah bin Zaid. Kemudian Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Itban bin Malik al-Khazraji ya. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib dipersaudarakan dengan Muaz bin Jabal. Begitu seterusnya, seluruh kaum muslimin itu dipersaudarakan semuanya dengan kaum muslimin yang berada di. Nah, lewat persaudaraan inilah Rasulullah SAW menciptakan suatu persaudaraan baru, yaitu persaudaraan berdasarkan agama yang menggantikan persaudaraan berdasarkan darah. Baik, lalu yang ketiga, langkah yang diambil oleh Rasulullah adalah perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Jadi Rasulullah mengadakan perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah, itu yang terkenal dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah ini nama lainnya adalah undang-undang ya. Undang-undang yang disebut dengan Piagam Madinah yang ditulis pada tahun 623 Masehi atau tahun kedua Hijriah. 2 tahun setelah Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah. Kemudian adapun yang menjadi isi perjanjian Madinah itu atau piagam yang pertama, kaum muslimin dan kaum Yahudi hidup secara damai, bebas memeluk dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Yang kedua, apabila salah satu pihak diperangi musuh, maka mereka wajib membantu pihak yang diserang. Kemudian yang ketiga, isi Piagam Madinah itu adalah kaum muslimin dan Yahudi wajib saling menolong dalam melaksanakan kewajiban untuk kepentingan bersama. Nah, itulah 3 perjanjian yang ada dalam Piagam Madinah, walaupun pada akhirnya nanti orang-orang Yahudi mengkhianati atau melanggar Piagam Madinah tersebut. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjut ke metode dakwah Nabi Muhammad SAW dalam membangun perekonomian Madinah. Nah, jadi selama lebih kurang 13 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah di Makkah dengan segala keterbatasannya, dengan penuh tantangan, hambatan dan ancaman. Setelah berada di Madinah, langkah yang diciptakan oleh Rasulullah itu menciptakan kestabilan sosial, ya, menciptakan kestabilan sosial dan politik melalui pembangunan ekonomi, ya, serta penertiban keamanan baik di dalam maupun di luar Madinah. Nah, dalam rangka membangun dan menciptakan kesejahteraan umat ini, Nabi Muhammad SAW mengambil langkah-langkah dan tindakan nyata. Dengan cara apa? Yaitu dengan memberikan contoh teladan bagi umatnya. Jadi Nabi Muhammad tidak hanya sekedar ngomong saja, tapi langsung memberikan contoh yang konkret, ya, contoh yang nyata. Apalagi jauh sebelumnya Nabi Muhammad memang sudah
lihai betul di dalam perekonomian, dalam berdagang misalnya ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Jadi dalam waktu yang tidak lama, dalam metode dakwah Nabi Muhammad SAW, ya, kaum muhajirin itu segera bangkit, ya. Kaum muhajirin itu kemudian segera bangkit dan mampu hidup di atas kaki mereka sendiri tanpa harus berpangku tangan, tanpa bahkan bantuan dari saudara-saudara muslim yang berada di Madinah. Karena kenapa? Rasulullah SAW selalu mengajarkan kepada seluruh umatnya bahwa seorang muslim yang baik itu adalah yang mampu makan dari hasil tangannya sendiri. Itu ya semangat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada pada waktu itu. Baik, sekarang kita lanjut. Faktor keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW. Apa saja yang menjadi faktor-faktor keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW selama berada di Madinah? Nah, jadi di antara bentuk kepribadian dan sifat Nabi Muhammad SAW, yang pertama adalah dia senantiasa tidak memisahkan antara ucapannya dengan perbuatannya. Jadi antara ucapan dan perbuatan Rasulullah itu selalu sejalan. Beliau tidak tapi juga langsung mempraktikkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, pemberani. Ya, Rasulullah SAW keberaniannya sebagai seorang dai menyampaikan risalah Islam itu tidak pernah surut, ya, meskipun nyawa menjadi taruhannya, dan inilah yang selalu ditanamkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Kemudian yang ketiga, kebenaran isi yang disampaikan. Jadi setiap apa yang disampaikan, syariat-syariat yang disampaikan oleh umatnya kepada umatnya, Nabi Muhammad itu tidak pernah salah, tidak pernah keliru, selalu kebenaran yang disampaikan. Kenapa? Karena semua yang disampaikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, lidahnya fasih, ya. Lidah Rasulullah itu begitu fasih. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu an pernah berkata, saya telah mengelilingi tanah Arab dan saya telah mendengar orang yang fasih berbicara, kata Abu Bakar. Akan tetapi, kata beliau, belum pernah saya mendengar orang yang lebih fasih dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun kefasihan tersebut memiliki ciri-ciri kefasihan Nabi Muhammad. Yang pertama, ucapannya terang dan jelas sehingga setiap orang yang mendengarnya akan selalu paham. Yang kedua, suaranya teratur dan perlahan. Kemudian yang ketiga, ucapan Nabi beliau itu tidak pernah mubazir. Artinya mana yang harus disampaikan itu yang disampaikan, ya. Kemudian yang keempat, kalimat yang diucapkannya itu adalah ringkas tetapi luas. Itu ya. Kemudian yang keempat, yang kelima, orang Nabi Muhammad itu adalah tawadhu, selalu rendah hati, tidak pernah sombong. Kemudian yang keenam, Nabi Muhammad SAW adalah cerdas, sempurna akalnya, sempurna pikiran, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dakwahnya dengan penuh kelembutan. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah memiliki keyakinan dalam berdakwah. Beliau yakin, ya, karena yang disampaikan itu adalah berupa kebenaran, maka hatinya penuh dengan keyakinan dalam menyampaikan dakwah. Kemudian yang selanjutnya, beliau memiliki akhlak yang baik, ya. Akhlak Rasulullah SAW itu tidak seorang pun yang meragukannya, ya. Bahkan beliau pernah berkata, wa ma bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Aku tiada diutus oleh Rasulullah oleh Allah, tiadalah aku diutus oleh Allah melainkan untuk menyempurnakan akhlak atau budi pekerti yang baik, kata Rasulullah. Kemudian yang selanjutnya, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Kita kenal Rasulullah dari semenjak kecil tidak pernah berbuat dosa. Kemudian beliau memiliki keikhlasan, ya, tulus, dan kemudian memiliki kesabaran di dalam berdakwah. Nah, itulah anak-anakku sekalian, materi yang perlu Ustaz sampaikan pada hari ini. Terlalu panjang kalau diambil secara detail, maka sengaja menyampaikan garis-garis besarnya saja. Dan nanti kalau untuk lebih jelasnya kalian bisa buka buku paketnya halaman 41 sampai 54.
Nah, baik, sekarang tugas kalian silahkan kalian tulis ya. Tugasnya ada 3. Tugasnya yang pertama yaitu siapakah nama sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus sebagai yang diutus sebagai duta Muslim ke Madinah. Siapakah nama sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus sebagai duta Muslim ke Madinah untuk mengajarkan Al-Quran? 1. Kemudian yang kedua, sebutkan 3 langkah dakwah Nabi Muhammad SAW ketika tiba di Madinah. Sebutkan 3 langkah Nabi Muhammad SAW ketika tiba, 3 langkah dakwah Nabi Muhammad SAW ketika sampai di Madinah. Kemudian yang terakhir, siapakah nama sahabat Nabi SAW yang pertama kali mengumandangkan azan di Masjid Nabawi? Siapakah nama sahabat Nabi SAW yang pertama kali mengumandangkan azan di Masjid Nabawi? Itu saja dari Ustadz. Mohon maaf jika ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.